lalu ada kalimat suara-suara nyaring, itu terjemahnya kurang tepat. Tapi karena di dalam bahasa Indonesia nggak ketemu kata itu lagi, artinya begini, itu suara yang sorak-soranya luar biasa. Maka itu keluarkan setiap kalimat suara nyaring. Nggak banyak suara. Saya pernah hitung nggak sampai 11. 9, 10, saya lupa tepatnya. Lanjutkan. Ini apa yang mereka tunggu? Sampai suara begitu nyaring. Wah, mereka sorak-sorai. Mereka ribut. Mereka bergembira. Kenapa? Ini penting. Lanjutkan Pak Yusuf. Ya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Ya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan begitu, saudara. Harusnya kita bersuka cita. Kita tahu sejarah. Kenapa Al-Quran itu identik dengan kitab suci kita? Kenapa Al-Quran gak pernah identik dengan kitab Weda, Tripitaka, atau kitabnya Buddha, atau kitab yang lain? Aneh bukan? Kenapa? Karena kita tahu sejarah. Di samping Ismail yang adalah anak Abraham juga, gara-gara Sarah. Tapi kita tahu, salah satu istri Nabi Muhammad itu Kristen Syria. Sehingga mertuanya itu menceritakan banyak tentang kitab Taurat ini. Di sini kita melihat janji Tuhan yang luar biasa. Maka itu ada berapa firman yang diucapkan Nabi ada kesamaan dengan kitab suci kita, karena pengaruh salah satu mertuanya itu. Nah, sekarang apa yang muncul di benak saudara bagi saudara yang pertama kali baru tahu ada ayat seperti ini? Pemerintahan atas dunia. Dengarkan, atas dunia ditegaskan, dipegang, dikendalikan, diatur, dipimpin. Itu artinya oleh siapa dan oleh siapa? Ayo baca Alkitab. Oleh siapa dan oleh siapa tadi? Tuhan kita dan Dia, Kristus itu yang diurapinya. Maka Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Harusnya gereja itu melihat ini. Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus. Saya balikkan dulu. Kalau Islam dunia begitu yakin untuk mengislamkan dunia itu lewat Indonesia, kenapa kita gak punya keyakinan lebih hebat dari itu? Bahwa pemerintahan dunia oleh Raja Damai itu lewat Indonesia. Jadi saya ingin iman ini muncul mulai hari ini. Enggak kebetulan. Selama gereja tidak pernah tahu tujuan akhirnya. Perhatikan. Selama gereja enggak pernah tahu tujuan akhirnya, maka kita cuma berputar-putar saja. Nah, tujuan akhir gereja itu di ayat 15-11 ini. Mengembalikan pemerintahan dunia kepada Yesus Tuhan kita, Raja Damai itu. Oh, enggak, amin, saudara. Nah, kita ini yang mempersiapkan pemerintahan itu. Kalau Islam aja punya keyakinan sehebat itu lewat Indonesia, kenapa kita di Indonesia nggak tahu apa-apa begini? Betapa bodohnya kita ini. Dalam buku Here Come Ismail, saya itu baru tahu angka. Kalau saudara membaca di Perjanjian Baru, ada kata orang kafir istilahnya. Ternyata Faisal Malik itu menghitung. Orang kafir itu 42%-nya adalah keturunan Ismail. Kaget saya. Jadi Papa di surga berurusan dengan mereka dengan serius, saudara. Wah, hebat sekali. Oke, kita lihat dulu janjinya. Janji Papa kepada Ismail. Maka itu para istri harus mengerti betul-betul, jangan tersinggung saya bicara istri ini. Kenapa? Karena dari dua peristiwa sampai adanya Ismail dan adanya Esau, itu gara-gara dua istri yang tidak melakukan firman Tuhan. Jangan marah dulu kepada saya, para istri, dengar. Nomor satu, istrinya adalah Sarah.
kenapa kok punya usul aneh? Pak, kita dua sudah nggak mungkin punya anak. Apalagi aku. Sudah mati haid sudah sekian tahun. Dan sebentar lagi kamu pun sudah nggak sanggup lagi. Itu ada babu nganggur itu. Betul? Yang kedua, Ribkah. Waktu kandungannya bermasalah. Dulu nggak ada USG. Jadi dia tuh nggak tahu ini kenapa ini kandunganku begitu bermasalah. Menderita Ribkah itu. Dia datang kepada Bapa di surga. Yahweh menyatakan dalam jawaban doanya, anakmu itu kembar. Nah, adiknya itu nakal. Jadi sejak dalam kandunganmu itu Ribkah, adik ini maunya jadi yang sulung. Dan nanti akhirnya memang dia akan lahir duluan. Tapi sebetulnya bukan dia yang kupilih, yang sulung itu. Tapi yang lahir kedua. Maka itu kenapa waktu Yakub lahir gandoli kaki kakaknya, kaki adiknya. Betul nggak kan gitu? Nah, ketika Ribkah mendengar suara Yahweh ini, dia tidak bicara pada suaminya. Kalau anak ini akan terbalik. Ishak tetap ngotot. Apa yang diajarkan papanya bukan? Yang sulung lahir pertama. Maka Esau sakit hati terus sampai hari ini. Gara-gara dua istri ini tadi. Sarah dan Ribkah. Maka itu para istri, belajarlah dari Kejadian 3:17. Saudara belum tahu silakan lihat dulu ayat itu. Tolong suami-suami ajari istri kita untuk mengerti hukum dan hierarki pernikahan. Sudah Kejadian 3:17. 3 bulan sebelum saya menikah, saya beri ayat itu pada calon istri saya dulu. Untuk saya bicara baik-baik. Maka terkutuklah tanah. Karena engkau suami mendengar perkataan istri. Saya belajar dari ayat itu. Ternyata untuk semua suami yang dikuasai istri. Baik dia hamba Tuhan maupun dia pengusaha. Maka tanah hidupnya akan terkutuk kalau dia nggak bisa jadi kepala dalam hidup keluarganya. Ngeri, saudara. Kalau dia pengusaha mau dimodali berapa miliar sekalipun, kalau fungsinya kebalik, istrinya jadi kepala di rumah, maka tanah bisnisnya akan terkutuk. Begitu pula kalau dia hamba Tuhan. Kalau istrinya lebih dominan, maka itu saya dulu takut menikah gara-gara itu. Karena kalau saya sering pelayanan, nggak semua, tapi sebagian besar. Itu kalau saya selesai kebaktian, jemaat itu datang. Aduh, Pak Daniel, om itu baik. Tapi tante itu, aduh, ngeri saya, saudara. Kapan saya ketemu istri hamba Tuhan yang baik ini? Kalau semuanya ngeluh karena istrinya. Nah, ayat ini perhatikan para istri. Dan dari dua istri itu sudah cukup contohnya Sarah dan Ribkah. Karena memberi kata yang salah. Terkutuk betul. Oke? Jadi seharusnya nggak ada hal itu. Kalau istri itu tahu aturan hierarkinya. Oke, kita tinggalkan. Kita lihat sekarang Kejadian pasal 16. Di dalam buku itu saya juga baru sadar. Here Come Ismail. Dikatakan bahwa di Alkitab itu hanya ada 4 orang yang namanya disebutkan duluan sebelum orang itu lahir. Dan orang pertama itu Ismail. Hebat sekali. Ismail. Nah, dia bongkar itu. Oke? Pasal 16 ayat 7. Lalu malaikat Yahweh menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Yahweh itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Garis bawahi kalimat yang aneh ini.